Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk melanjutkan kembali ya eh, daurah tematik pada siang hari ini untuk melanjutkan pembahasan yang kemarin sempat tertunda ya. Hari ini kita akan melanjutkan kupas tuntas ya lafat-lafat yang dianggap pelik oleh para pembaca Al-Quran di surah Yunus. Di pertemuan sebelumnya sudah sampai di ayat 74 ya. Nah, ayat 74. Nah, sekarang ya kita lanjutkan ya di ayat 75 ya. Seperti biasanya nanti kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, ya silakan langsung disampaikan. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan terus ya, sesuai yang ada di buku sampai kurang lebih 1 jam ke depan. Ya, baik, langsung saja kita mulakan di sini. Kemarin ayat 74, sekarang kita lanjutkan di ayat 75. Nah, di sini ya di Yunus 75 lafat yang dianggap pelik itu ada di sini. Nah, dan eh, yaitu pada lafat ini ya, yaitu pada lafat wa malaihi ya, wa malaihi. Nah, di sini ada tanda sifir ya. Ada tanda sifir, ada ini artinya bahwa alif di sini ya, ini tidak dibaca. Sehingga huruf lam pada Yunus 75 ini dia dibaca dengan pendek ya. Dan ini perlu berhati-hati ya karena ya kemarin ya belum ada sepekan ya kita mendampingi talaki. Ya, di lafadz yang sama itu terbaca panjang. Ya, jadi lamnya terbaca panjang. Maka ini ditulis ya oleh penulis, oleh pengarang buku ini bahwa lafadz ini menjadi lafadz yang kadang dianggap pelik, kadang membuat seseorang itu salah membaca ketika tidak diperhatikan. Ya, itu di ayat 75, jadi alifnya tidak terbaca karena dia ada tanda sifir. Selanjutnya, selanjutnya adalah ayat 81. Nah, ini kita langsung ke ayat 81 ya. Jadi kalau ada yang dianggap pelik dari 76 sampai 80 ya ditanyakan saja. Kalau tidak ada, kita ikuti yang ada di buku. Ya, di ayat 81 ini lafadz yang dianggap pelik itu ada di sini. Nah, di lafadz ini ya. Ya, Jitum bihis sihru. Nah, di sini. Nah, ini dianggap pelik
karena dia ada pertemuan dua huruf sukun ketika waqaf. Pertemuan dua huruf sukun ketika waqaf. Nah, ini juga seringkali menjadi bahan perbincangan ya, bahan diskusi yang cukup menarik ya ketika waqaf pada dua huruf sukun. Karena kadang bukan kadang ya, sering ya, sering ya huruf kedua ini huruf kedua ini menghilang ya. Atau kalau enggak hilang dia samar ya. Asih, eh, asih, eh, mana roknya? Enggak ada, enggak terdengar ya. Ataupun kalau eh, terdengar hanya lirih sekali. Nah ini teori yang kurang tepat ya, karena huruf ro di sini jelas-jelas tertulis dan tidak ada kaidah untuk menghilangkan atau tidak ada kaidah untuk menyamarkan. Jadi ya tunaikan ya sifat ro yang rokhawah, kemudian sifat hak yang rokhawah, kemudian tunaikan sifat ro yang tawasut. Selain itu, roknya ini kan dalam kondisi sukun. Ya. Berarti dia masuk ke dalam pembahasan ahkamur ro. Ketika ro dalam kondisi sukun karena wakaf, maka dia dilihat huruf apa yang berhubungan dengannya. Nah, kita lihat hurufnya, harokatnya ada sin, huruf sin yang berharokat kasroh. Berarti roknya itu dibaca dengan tarqiq ya atau dengan tipis. Maka dibaca dengan asih, 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 asih. Biasa begitu ya, bukan asihur, bukan juga asihur. Nah, kalau begitu sifat rokhawah dari haknya hilang. Maka tunaikan dulu rokhawah dari hak, kemudian baru tunaikan tawasud dari huruf ro serta sifat tarkiknya. Ya memang untuk memastikan ya butuh ini ya, eh, bertalaki kepada guru yang mutqin agar apa namanya apa yang kita baca itu benar. Terkadang kita mendengar begitu, oh iya caranya seperti itu. Ya. Tapi ketika praktek ternyata yang keluar berbeda. Itu sering sekali kita temukan ya dimanapun seperti itu. Sepertinya sudah benar, sepertinya sudah begini, sepertinya sudah begitu. Nah, tapi lagi-lagi ya itu hanya sepertinya ya. Ketika ditanyakan ke temannya, apakah yang sudah paham juga, apakah sudah begitu-begitu? Ternyata temannya juga sama ya, belum begitu. Nah, maka butuh apa namanya pendamping ketika membaca atau ketika belajar membaca Al-Quran. Nah, ini di ayat 81 lafadz peliknya ada di sini. Kemudian kita lanjut ke ayat selanjutnya di ayat 83. 83. Nah, di sini ya. Ayat 83 ini ya sama dengan yang tadi di ayat 75, yaitu di lafadz ini ya wa malaihim ya wa malaihim. Lamnya dibaca pendek ya, itu ada tanda sifir, jadi lamnya tidak dibaca ya. Jadi abaikan saja sehingga lamnya tidak dibaca panjang ya. Tidak perlu kita ulang karena tadi sudah disampaikan. Baik, kita lanjut saja. Sekarang surah Yunus
ayat 87. Ya, 87 ini lafadz yang dianggap pelik. Ini ada beberapa. Yang pertama di sini yaitu pada lafadz tabawwa'a, ya. Tabawwa'a. Ya. Di sini terlihat jelas ya bahwa di huruf hamzah, ya, ini hamzah ya, bukan alif ya. Masih banyak yang mengatakan ini huruf alif, padahal ini huruf hamzah. Kalau alif yang mana? Ini ya, ini alif ya. Ini alif ya. Mana lagi? Ini alif ya. Nah, kalau ini hamzah. Pada huruf hamzah itu jelas terlihat di situ ada harokat fathah berdiri. Maka hamzahnya dibaca panjang. Tapi ternyata masih ada yang terbaca pendek. Ya, tabawwa liqaumi. Padahal harusnya tabawwa liqaumikuma. Itu ya. Dan sebagai tambahan ya, walaupun ini tidak ada di buku ya, tapi ini ada di sini ya, terlihat huruf waw ya, huruf waw yang bertasydid. Nah, ini perlu diperhatikan huruf waw yang bertasydid itu cara membacanya adalah dengan cara an-nabr ya, dengan cara an-nabr yaitu dengan cara diberikan penekanan sedikit tabawwa 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 ya. Kenapa harus begitu? Karena ini menyangkut huruf ya, menyangkut keberlangsungan dari huruf itu sendiri. Kalau di sini tidak dinabarkan, nanti ada peluang di sini akan berubah hurufnya menjadi huruf waw, apa namanya? Huruf lin ya. Waw yang didahului waw sukun yang didahului harokat fathah. Tabawa, tabawa, ya kan? Tabawa. Dan seringkali terbaca seperti itu. Maka ini perlu diperhatikan. Wow, tasdid di sini harus ada nabernya agar tidak berubah hurufnya. Karena berubah hurufnya berpotensi merubah struktur kata atau kalimatnya. Berubah strukturnya bisa berubah maknanya ya, bisa berubah maknanya. Maka ini penting ya, pentingnya kita harus belajar tajwid ya. Salah membaca, nah artinya bisa salah ya. Seperti kita kemarin ada ya sepintas ya melihat ada kejadian sebuah brosur ya, brosur pengajian ya, pengajian kemudian di bawah tulisannya disediakan snack gratis ya. Disediakan snack gratis tapi tulisannya SNAK begitu kan. SNAKE. Nah, itu kan artinya jadi beda ya. Disediakan ular ya, repot nanti ya. Nah, makanya tidak bisa kita kemudian berpedoman yang penting kan Allah tahu begitu kan. Salah nggak apa-apa ya. Ya coba aja ya disediakan ular gratis gitu. Walaupun orang tahu maknanya bukan itu, ya tetap itu salah cara penulisannya, cara membacanya juga. Nah, maka memperbaiki huruf ini penting ya. Maka di sini penting untuk diingatkan bahwa waw di sini harus ada nabernya agar hurufnya tetap terjaga. Nah, itu di ayat 87. Kita masih di 87. Lafadz yang dianggap pelik selanjutnya ada di sini. Ya.
Wa aqimus sholata. Ini sudah sering muncul sebenarnya di pembahasan-pembahasan sebelumnya, tapi ya nggak masalah ya, kita ulangi lagi bahwasanya di sini eh, tulisan sholat ya, as-sholata itu dia menggunakan waw ya, bukan menggunakan alif. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan rosem Al-Quran ya, rosem Al-Quran. Jadi kenapa tulisannya begitu? Nah, itu sudah tauqif dari Allah ya. Jadi tidak ada apa bahasanya? Tidak ada tawar-menawar itu kan. Kan harusnya pakai alif gitu kan. Itu kok pakai waw? Ya memang begitu tulisannya ya. Kalau kita menulis ayat Al-Qur'an yang maknanya adalah sholat, maka harus seperti ini ya. Tapi kalau kita sedang berbincang-bincang, misalnya saya sedang sholat ya, pakai bahasa Arab, maka pakainya alif ya, bukan pakai waw. Nah, maka ada Quran itu memiliki keindahan ya, memiliki kaidah khusus yang dia itu ya berbeda dengan bahasa Arab secara pada umumnya ya di tempat-tempat tertentu. Baik, kita lanjutkan di ayat 88 ya. Di ayat 88 88 di ayat 88 ya, yang di lafat-lafat yang dianggap pelik itu ada di sini ya. Yang pertama di fil hayati, fil hayati. Nah, ini juga sama konsepnya dengan as-sholata tadi yang di sini ya. Jadi ini juga bagian dari rosem, bagian dari tauqif untuk menuliskan lafat al-hayata dengan model tulisan yang seperti ini. Maka ini wawunya jangan dibaca ya. Nah, dia wawunya tidak dibaca. Maka cukup dibaca fil hayati, bukan fil hayawati, bukan as-solawata, tapi as-solata al-hayat. Seperti itu. Kemudian lanjut di ayat 88. Ayat 88 ini sama ya seperti yang tadi, yaitu di lafaz ini ya, wa mala'ahu ini lamnya dibaca pendek ya, lamnya dibaca pendek. Tidak dibaca panjang. Kemudian yang seperti alif ini adalah huruf hamzah ya. Ini huruf hamzah. Ya, ini salah satu keistimewaan dari huruf hamzah, yaitu huruf hamzah itu ya. Ini salah satu keistimewaan dari huruf hamzah ya. Jadi huruf hamzah itu istimewa ya. Dia di tempat-tempat tertentu ya, dia huruf hamzah itu dia bisa nempel di alif ya, seperti ini ya. Kemudian dia juga bisa numpang di tempatnya waw ya, seperti misal lafat al-mu'minun
itu kan di atas waw ya. Dan kemudian hamzah juga bisa numpang di atas ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, ya ini adalah hamzah ya, bukan bukan alif. Nah, ini. Dan ini lamnya terbaca pendek juga. Wa mala'ahu. Nah, seperti itu ya. Wa mala'ahu. Kemudian lanjut di ayat 89. 89 di mana ini? Ya, ini di mute dulu ya. 89 lafaz yang dianggap pelik itu ada di sini ya. Qad uji watukuma. Di sini ada pertemuan dua huruf. Ya, ada pertemuan dua huruf. Yang pertama huruf ta, yang kedua huruf dal. Ini adalah dua huruf yang tempat keluarnya sama. Masing-masing keduanya itu keluar dari ujung lidah pangkal gigi seri atas atau ujung lidah gusi. Sehingga ini disebut dengan pertemuan mutajanisain. Pertemuan mutajanisain. Nah, dari pertemuan mutajanisain itu ada yang dibaca dengan izhar, ada yang dibaca dengan idgham. Nah, di sini ini harus dibaca dengan idgham, ya, harus dibaca dengan idgham. Jadi jangan diidharkan ya, jangan ujibat da'watakuma, tetapi dia anggap saja ini huruf taknya ini eh, melebur kemudian langsung masuk ke huruf dal ya. Uji badda. Nah, bukan badda. Nah, kalau badda huruf taknya masih ada ya. Maka tidak jadi idgham kalau seperti itu. Ya, berarti langsung saja uji badda watukuma begitu. Namanya idgham mutajanisain. Kalau mau dijabarkan ya nanti banyak ya, ada idgham shogir dan seterusnya ya. Cukup mutajanisain saja biar tidak bingung ya, apalagi kalau nanti yang lihat masih pemula ya. Kalau yang sudah belajar nanti dibahasnya di forum yang lain. Nah, di sini harus dibaca dengan idgham ya, tidak boleh dibaca dengan idhar. Karena beberapa masih ada ternyata yang membaca ini dengan idhar. Nah, itu lafadz yang dianggap pelik di surah Yunus 89. Terus masih di 89 ya. Masih di 89 di mana ini? Kalau ada yang mau tanya, tidak perlu nunggu sampai selesai ya. Langsung saja. Ya, di sini lafaz yang dianggap pelik di ayat 89 ada di lafaz yang ini ya, yang selanjutnya. Yaitu wala tattabi'ani. Di sini ada huruf ain ya, huruf ain yang dia harokatnya fathah berdiri berarti dia huruf mat ya. Huruf mat kemudian dia bertemu dengan nun yang bertasydid ya. Nun yang bertasydid. Maka rumusnya adalah ketika ada mat bertemu dengan huruf yang bertasydid
maka dia dibaca panjang 6 harokat. Ya, dibaca panjang 6 harokat, masuk dalam kategori mat lazim. Ya, ya mat lazim. Ya, jadi hukum mat itu ada tiga ya, ada jaiz, kemudian wajib dan lazim. Nah, ini masuk ke dalam hukum yang lazim. Artinya dibaca panjang 6 harokat. Ya, dibaca panjang 6 harokat dan pastikan di sini yang perlu diperhatikan ya, di sini ada tanda tasdid pada huruf nun. Berarti dia mat lazim yang modelnya adalah mutsakol ya, mutsakol. Mutsakol itu artinya berat ya. Mutsakol artinya berat karena terjadi idgham. Dan ini terjadi dalam sebuah kalimat ya atau sebuah kata ya. Kalau kita bilang kata di dalam bahasa Arab ya itu sama dengan kalimat dalam bahasa Arab ya. Jadi kalimat itu ya kata ya. Kata itu ya kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia nanti Arabnya beda lagi ya. Maksudnya jumlah ya. Tapi kalau kita bilang dalam satu kalimat berarti ya dalam satu satu kata. Maka karena ini mat lazim mutsaqal kilmi ya, mat lazim mutsaqal kilmi, mat lazim yang dibaca dengan panjang 6 harokat dengan cara yang berat dan terjadi pada kalimat, maka di sini harus tertunaikan mutsakolnya. Nah, seringkali yang menjadi catatan itu adalah mutsakolnya itu tidak tertunaikan. Misal begini, tattabi'ani. Nah, itu nggak ada mutsakolnya. Kayak gitu kan. Nggak ada mutsakolnya. Itu masuk dalam mukhofaf. Nah, maka harus ditunaikan mutsakolnya dengan cara diberikan penekanan sedikit. An. Nah, begitu. Ani. Nah, seperti itu ya. Itu namanya mutsakol kilmi. Nah, begitu. Nah, terkadang yang kita dapati itu ya, yang kita dapati banyak sekali yang ketika membaca seperti ini ya, mutsakolnya tidak tertunaikan. Contoh lain di Al-Baqarah misalnya Alif Lam Mim itu kan juga mutsakol. Terus yang lain-lain juga sama ya. Al-Fatihah ayat yang ketujuh di Walau Bolin itu juga mutsakol juga. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Makanya ini masuk dalam lafadz yang dianggap pelik karena terkadang panjangnya kurang ya. Harusnya 6 cuman terbaca 4, terkadang malah panjang sekali begitu ya. Terkadang mutsakolnya tidak tertunaikan, terkadang gunnah dari nunnya juga tidak tertunaikan. Nah, di sini catatannya banyak ya. Sehingga ini menjadi lafadz yang memang perlu diperhatikan oleh para pembaca Al-Quran ya. Ya pastikan kalau sudah ada guru tempat bertalaki ya dipastikan ya minta tolong untuk dibenarkan ketika ketika belum tepat seperti itu. Baik kita lanjut lagi di ayat berapa ini? Ayat 90. Ayat 90 mana? Oh, di sini ternyata ya.
Ayat 90, nah ini juga masih ada beberapa kemarin yang bingung juga di sini. Cara bacanya bagaimana ya? Walaupun memang sudah banyak juga yang tahu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang belum tahu. Makanya penulis menambahkan ini ya sebagai lafadz yang dianggap pelik karena masih ada beberapa sahabat yang keliru di dalam membaca. Nah, di sini ada tanda sifir ya. Ini sifirnya lonjong ya. Sifirnya lonjong. Kalau jadi tanda sifir itu ada dua ya. Yang pertama itu sifir yang bulat ya, bulat sempurna begini. Yang kedua ada yang lonjong. Nah, jadi bentuknya lonjong ya, seperti yang ada di ayat 90 ini ya. Bedanya apa ya? Kalau yang lonjong begini ya, sifir yang lonjong begini atau sifir mustatil itu alifnya ini hanya terbaca ketika wakof. Hanya terbaca ketika wakof. Maka ketika wakof di sini, maka dibacanya panjang. Wa ana. Ya. Cuman kan kita jarang ya wakof di situ. Nah, jadi sebagai tambahan wawasan saja. Nah, ketika wasol, ketika kita menyambungkan dengan lafadz berikutnya, maka alifnya tidak dibaca. Sehingga nunnya terbaca pendek cukup satu harokat. Wa ana mina ya. Wa ana minal muslimin. Seperti itu. Kalau sifir yang bulatannya penuh ya, dia bulat sempurna seperti ini, maka dalam kondisi apapun ya dia tidak dibaca, baik dalam kondisi sukun ataupun ketika ia dalam kondisi berharokat. Nah, itu bedanya ya antara tanda sifir yang lonjong dan juga tanda sifir yang bulat ya, yang bulat penuh. Baik, kita lanjutkan lagi. Surat apa ya? Surat maaf, maaf. Halo, bagaimana? Surat apa Ustaz? Surat apa Ustaz? Kecil Pak suaranya Pak. Surat apa Ustaz? Oh, surat Yunus Pak. Oh Yunus ya. Ya, surat Yunus ayat 90 sekarang. Ya, silakan bisa sambil dibuka mushafnya ya atau Qur'annya di rumah. Baik, kita lanjutkan. Lafadz yang dianggap pelik berikutnya ini ada di ayat 91 ya. Ayat 91. Ayat 91 ini sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, sudah kita bahas ya. Tapi barangkali mungkin ada yang belum nyimak ya. Biasanya begitu ya. Tapi kadang juga ada yang memang rajin menyimak. Nah, lafadz yang dianggap pelik adalah ini ya, yang ada di dalam lingkaran merah, yaitu pada ayat 91. Nah, di sini ada mad badal, ya, hamzah panjang, mad badal, berarti dia itu adalah huruf mad, ya. Mad bertemu dengan lam yang sukun, ya. Mad bertemu huruf lam yang sukun. Maka dia mad lazim, ya. Karena tidak terjadi idgham, maka dia disebut dengan mukhaffaf, ya.
mukhaffaf. Dan karena dia terjadi dalam sebuah kata ya, atau sebuah kalimat, maka dia menjadi kilmi. Nah, maka sebutan untuk hukum tajwid di lafadz ini adalah mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi. Nah, di sini ada yang menarik yaitu cara membacanya. Cara membacanya ada dua ya. Dulu pernah saya sampaikan juga sepertinya. Tapi kalau lupa ya mungkin kita bisa ingat kembali ya. Ya. Yang pertama adalah dengan tadi ya mat lazim. Berarti mat badalnya itu dibaca dengan durasi 6 harokat. Al-ana. Jadi cukup begitu saja ya. Bukan begini ya. Kalau begini ini keliru. Al-ana. Karena di sini mukhaffaf ya, bukan mutsaqal. Sehingga tidak ada huruf yang apa ya? Tidak ada. Jadi di sini tadi saya mana masih lupa. Di sini dibaca panjang 6 harokat, ya, tidak ada yang ditekan. Nah, tidak ada yang ditekan. Nah, ingat ya, karena dia bukan mutsakol, ya, dia mukhaffaf. Maka biasa saja. Ana, begitu. Tidak perlu sampai ditekan huruf lamnya atau dihentak huruf hamzahnya. Itu malah jadi kurang kurang sesuai ya, kurang tepat dengan kaidah yang ada. Nah, itu adalah cara baca yang pertama. Cara baca yang pertama. Ada cara yang lain, ada ya. Yaitu cara yang kedua, yaitu dengan tashil, yaitu dengan meringankan hamzah yang kedua. Ya. Dengan meringankan hamzah yang kedua. Nah, di sini di lafadz A ini kan ada dua hamzah ya. Ini kita perlu belajar tentang mad badal ya. Nah, nanti kalau sudah paham ya proses terjadinya mad badal, kita bisa melihat di sini ada dua hamzah. Ya. Ada dua hamzah. Maka ketika ada dua hamzah dia berdekatan satu dengan yang lain, ya muncul banyak kemudahan karena mengucapkan dua hamzah yang berdekatan itu sangat menyusahkan bagi lisannya orang-orang Arab. Kalau kita mungkin enggak ya. Tapi karena Quran itu turun di sana menggunakan bahasa Arab, maka ya Allah pun memahami ya kondisi lisan orang-orang Arab ketika itu. Nah, di sini cara yang kedua adalah dengan meringankan hamzah yang kedua, yaitu dengan cara ditashil atau dimudahkan. Sehingga cara membacanya adalah al-ana ya. Al-ana. Nah, itu cara yang kedua ya. Hanya tidak panjang, jadi bukan al, tapi al, al. Nah, gitu ya. Baik itu ayat 91. Ya. Lafaz yang dianggap pelik pada ayat 91. Kita lanjut ke mana ini? 93. 93 ada lafaz yang dianggap
pelik ya itu ada di sini ya, yaitu pada lafat al-ilmu, al-ilmu. Nah, lagi-lagi kita di sini berjumpa dengan dua huruf sukun karena wakof. Ya. Pertemuan dua huruf sukun karena wakof. Nah, maka perlu diperhatikan seperti yang sudah-sudah ya, baik di pembelajaran sebelumnya atau di pembelajaran yang awal tadi, ya kita sudah sampaikan bahwasanya ketika wakaf pada dua huruf sukun, pastikan kedua-duanya itu terucap dengan sempurna. Sehingga yang perlu ditunaikan adalah salah satunya sifat tawasud dari kedua huruf tersebut. Ya, maka bisa dibaca dengan ja'ahumul ilm. 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 Nah, ya. Bukan ilm. Kalau ilm lamnya jadi qalqalah, kemudian sifat rokhawahnya belum tertunaikan, belum tertunaikan. Nah, maka lamnya alirkan sebentar, kemudian pindahkan ke mim dan tunaikan pula sifat dari huruf mim. Ya, itu kata-kata atau lafadz pelik di ayat 93. Kita lanjutkan. Kata peliknya ini langsung di akhir ya, yaitu ayat 108 ya, ayat 108. Ya, ini sebenarnya sama seperti yang tadi ya, karena lafadz peliknya ada di sini ya. Wa ma ana alaikum. Wa ma ana alaikum. Nah, di sini ketemu lagi tanda sifir. Berarti itu tidak dibaca ketika wasol atau ketika meneruskan bacaan. Maka terbaca ana alaikum. Wa ma ana alaikum. Bukan ana alaikum, tetapi ana alaikum. Nah, ini juga penting dan tadi juga sudah keluar ya. Sehingga ini perlu menjadi perhatian terkait tanda sifir ini ya. Biar kalau ketemu lagi nanti tidak salah baca. Ya, baik. Ayat 109 tidak ada yang disampaikan di buku ini. Berarti untuk lafat-lafat atau kata-kata pelik di dalam Al-Quran untuk surah Yunus sudah selesai ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di Jumat berikutnya, itu di surah yang baru, yaitu surah Hud. Kita ikhtiarkan untuk kupas tuntas ini nanti sampai selesai ya, 30 juz. Jadi yang ingin mengikuti sampai selesai ya, boleh untuk menambah wawasan, atau kalau tidak sempat ya, nanti bisa melihat rekamannya. Baik, untuk surah Yunus sudah selesai. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin dikonfirmasi, silahkan.
Tapi kalau tidak ada berarti sementara kita cukupkan untuk pertemuan kita di siang hari ini ya. Nggak ada ya? Hitung sampai 5 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Baik, tidak ada ya. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah istiqomahkan ya. Bagi yang sudah belajar intensif, semoga Allah berikan kemudahan ya. Bagi yang belum ya, semoga Allah juga berikan kemudahan untuk segera belajar. Karena memang belajar tajwid itu butuh waktu yang lama ya, bisa jadi lama. Sehingga butuh komitmen, butuh kemauan yang tinggi. Baik, kita akhiri. Semoga Allah mudahkan langkah kita. Semoga Allah berikan keberkahan di setiap aktivitas kita. Dan semoga Allah berikan kefasihan untuk lisan kita. Dan semoga Allah berikan umur panjang agar bisa kembali belajar di pertemuan atau forum-forum berikutnya. Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak Ibu.